Ya, kembali di Market Review ada beberapa data yang sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai pertumbuhan PDB menurut pengeluaran. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, kami kompilasi datanya dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 untuk ini kemudian adalah data terbaru ya mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua. Dan untuk impor kemudian juga ekspor ada pembentukan modal tetap bruto atau PMTB dan konsumsi pemerintah, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga dan konsumsi rumah tangga. Semua mengalami kontraksi dengan pelemahan masing-masing minus 16,96%, minus 11,66%, minus 8,61%, minus 6,9%, minus 7,76% dan minus 5,51%. Dan berikutnya adalah pertumbuhan dan kontribusi produk domestik regional bruto menurut wilayah. Untuk ya dapat Anda lihat di layar televisi Anda pemirsa. Untuk kontribusi sendiri ini diindikasikan dengan warna kuning. Sementara untuk pertumbuhan di kuartal 2 tahun 2019 diindikasikan dengan warna merah. Seperti Anda dapat lihat bahwa Jawa ini memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun apa yang terjadi di kuartal 2 tahun 2020 mostly ataupun kebanyakan dari beberapa daerah utama ini mengalami pelemahan kecuali untuk Maluku dan Papua. Kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI DKI Jakarta. Pak Sarman, mengenai insentif ini sebetulnya adalah insentif yang cukup ditunggu oleh teman-teman pengusaha, Pak. Ya, jadi memang dalam hal ini kan sebagian aspirasi teman-teman kita yang selama ini juga sangat berdampak, pernah juga disampaikan agar pemerintah juga bisa membantu pengusaha-pengusaha korporasi ini untuk membantu gaji karena kita tahu kan masih banyak juga pengusaha-pengusaha yang belum membuka usahanya. Katakanlah di Jakarta contohnya yang depan mata kita adalah hotel-hotel bintang 4 bintang 5 masih banyak di Jakarta yang belum buka karena kalau mereka buka dengan tingkat hunian 20% aja mereka masih rugi gitu ya. Jadi mereka masih berpikir untuk buka. Nah tentu dengan mereka masih tutup sampai saat ini, karyawan mereka masih dirumahkan, di satu sisi mereka juga harus punya kewajiban untuk menggaji setiap bulan. Nah ini tentu menjadi kesulitan bagi pengusaha karena cash flow mereka juga sudah sangat-sangat terganggu. Akan tetapi dengan adanya program ini, menurut hemat kami, ini akan sangat-sangat membantu daripada pengusaha. Jadi dari sisi tadi pengusaha dibantu, tapi dari sisi meningkatkan daripada konsumsi rumah tangga kita, daya beli masyarakat juga akan terdorong. Jadi dua sisi ini sebenarnya. Jadi ini makanya kami sangat berharap agar betul-betul sasaran daripada program ini harus betul-betul tepat sasaran, jangan sampai jatuh kepada misalnya karyawan-karyawan yang seharusnya gajinya sudah di atas 5 juta gitu loh. Jadi ini menjadi harapan kita kepada pekerja untuk terbuka kepada pengusaha. Nah, pemerintah harus memiliki satu data yang valid. Nah, tentu dengan data dari BPJS menurut hemat saya ini sangat-sangat mendukung sehingga nanti tidak ada terjadi tanda kutip ya dia kalah-kalin gitu loh. Kita tidak mau seperti itu karena tujuan daripada program ini murni untuk membantu daripada pekerja-pekerja kita yang kemungkinan kan dalam kondisi seperti ini ada yang hanya mungkin dapat gaji pokok, yang tunjangan transportasi, tunjangan makan, yang lain kan tidak dapat lagi nih dalam masa seperti saat ini. Baik. Nah dengan adanya bantuan ini tentu akan sangat membantu daripada teman-teman pekerja kita. Baik, Pak Sarman, bentuk monitoring yang ideal bisa dilakukan jika program insentif yang diberikan kepada karyawan yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah ini, apa yang bisa dilakukan? Bentuk monitoringnya seperti apa? Ya, tentu memang yang paling utama adalah rekam jejaknya. Ya, yang pastikan dokumen-dokumen di setiap perusahaan itu pasti ada ya, namanya perusahaan, kemudian data karyawannya, kemudian SK mengenai gaji-gaji mereka, dan tunjangan-tunjangan yang dia dapatkan. Nah, kemudian juga itu kan berkaitan juga dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Jadi saya rasa kalau ini dikombin mungkin tidak ada yang akan katakanlah akan datanya tidak valid gitu loh. Nah itu satu. Nah kemudian yang kedua menurut hemat kami harus ada pembicaraan yang intensif dengan apakah dinas tenaga kerja yang setempat, tingkat provinsi, kabupaten kota. Kemudian juga yang paling penting juga adalah datanya itu harus dikaitkan juga dengan BPJS sehingga angka 13 juta orang ini yang akan menjadi sasaran ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, bisa kena sasaran dengan tepat, dan nantinya yang kita harapkan adalah bagaimana daripada sumbangsi daripada program ini mampu menggenjot daripada pertumbuhan ekonomi kita, sehingga kita harapkan di semester ketiga nanti ini tidak begitu terjerumus terlalu dalam. Baik. Pak Sarman, kita akan jeda lagi dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.